salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku, kita menyadari bahwasanya hidup kita ada di antara masa lalu kita dan masa depan kita. Kita hidup di hari ini di mana kita sudah melewati masa lalu kita dan kita akan menyongsong masa depan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana masa lalu kita dan masa depan kita membantu kita untuk berdiri teguh hari ini. Bagaimana masa lalu kita dan masa depan kita membantu kita untuk kita menapaki hari bersama dengan Tuhan hari ini. Dan kita akan belajar dari pasal-pasal terakhir kitab Hosea, yaitu pasal 12 sampai dengan yang ke-14. Di pasal 12 ayat yang pertama dikatakan oleh Tuhan demikian. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Itulah sebuah kondisi pada waktu itu ketika Israel, ketika Yehuda, ketika umat Allah justru lari daripada Tuhan. Mereka menghindar daripada Tuhan, mereka menghilang daripada Tuhan. Sebuah kenyataan yang sangat-sangat buruk, sebuah kenyataan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam pasal 12 juga, lebih banyak Tuhan kemudian mereview kembali apa yang telah mereka alami bersama dengan Tuhan. Di pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan 7, Allah mengingatkan mereka tentang Yakub, bapak Israel mereka. Yakub yang adalah seorang penipu yang telah menipu saudaranya sendiri dan kemudian bergumul dengan Tuhan di Betel dan mendapatkan janji pemulihan daripada Tuhan. Bahkan Yakub juga dikatakan di ayat yang ke-13 telah belajar apa artinya itu kasih setia ketika dia harus bekerja sebagai seorang gembala hanya untuk mendapatkan Rahel, istrinya. Yakub telah belajar begitu banyak hal bersama dengan Tuhan. Dari seorang yang sangat buruk hidupnya, kemudian dipulihkan oleh Tuhan menjadi seorang bapa leluhur sebuah bangsa yang besar. Allah juga mengingatkan mereka tentang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir di dalam pimpinan Musa. Ayat 10 sampai dengan 11 dan kemudian juga ayat 14 dikatakan itu. Dan Allah juga mengingatkan bagaimana mereka di padang gurun ketika Allah menjadi Allah mereka, ketika Allah menaungi mereka, ketika Allah memimpin mereka di padang gurun di ayat yang keempat dan kelima di pasal yang ke-13. Ada begitu banyak memori bersama dengan Tuhan yang telah Israel jalani. Ada begitu banyak memori bersama dengan Tuhan yang telah bangsa itu lalui sepanjang sejarah bapak-bapak leluhur mereka sampai saat itu. Tetapi nampaknya memori itu kemudian hilang begitu saja ketika mereka salah menempatkan fokus mereka. Ketika mereka hanya terfokus kepada apa yang ada di depan mereka, persoalan mereka, tantangan mereka, dan kemudian mereka melihat kepada berhala mereka yang kasar ada di depan mereka. Mereka melihat kepada Asyur yang ada di depan mereka, dan itu menghalangi mereka untuk kemudian melihat kembali ke dalam memori bersama dengan Tuhan. Saudara, seringkali fokus kita menghalangi kita untuk mengingat memori-memori bersama dengan Tuhan. Ketika seperti Israel kita terfokus kepada apa yang di depan kita, persoalan kita, pergumulan kita, permasalahan kita, dan kemudian kita juga mengandalkan apa yang di depan mata kita, yaitu finansial kita, kemudian orang-orang yang kita bisa andalkan. Kita hanya terfokus kepada apa yang bisa kita lihat di depan mata, dan kemudian itu menghalangi kita untuk kita melihat kembali memori bersama dengan Tuhan yang telah begitu banyak menolong kita. Kita kemudian melupakan memori bersama dengan Tuhan di mana pada waktu itu Allah telah menolong kita di periode A, Allah telah memimpin kita di periode B, Allah telah menjawab doa kita di periode C, Allah telah menuntun kita di sepanjang waktu dan segala macamnya. Segala memori itu telah kita lupakan ketika kita hanya terfokus kepada permasalahan kita, hanya terfokus kepada apa yang bisa kita lihat di depan mata kita. Israel telah berulang kali mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, tetapi mereka gagal mengingat itu, dan mereka kembali jatuh. Berkali-kali juga tindakan itu membuat Allah geram, tindakan itu membuat Allah murka. Tapi apa yang Allah lakukan kemudian? Pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan 4 dikatakan demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan kami dan seterusnya. Tuhan membuka lebar pintu untuk Israel, umatnya kembali kepada Tuhan. Tuhan membuka lebar kesempatan untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, ayat yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai dengan 9, Tuhan memberikan sebuah janji pemulihan. Bahwasanya ketika umat itu berbalik, Tuhan akan membuat mereka diam di dalam naungannya kembali. Tuhan akan membuat mereka seperti pohon anggur yang termasyur. Tuhan akan membuat mereka berbuah yang bersumber daripada Allah sendiri. Dan bahkan di ayat yang ke-14 pasal 13 dikatakan, di manakah penyakit samparmu hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu hai dunia orang mati? Yang artinya Tuhan tidak akan menghukum mereka dengan maut kembali.
Tuhan akan mengangkat mereka sehingga mereka tidak akan lagi mengalami penghukuman maut. Dan itulah yang juga dikutip oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika bicara tentang kebangkitan Kristus yang membangkitkan kita kembali, bahwasanya melalui salib Kristus dan kebangkitan Kristus kita pun juga dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Israel berdosa, tetapi Tuhan mengasihi dan rindu untuk memulihkan mereka. Demikian juga kita yang berdosa, kita yang hina, tapi Tuhan rindu untuk memulihkan kita kembali. Mungkin selama ini kita berpikir betapa buruknya kita ketika kita membaca Alkitab dan kemudian kita menyadari kita begitu banyak melanggar perintah-perintah Tuhan. Mungkin kita juga berpikir bahwasanya kita sering kali jatuh di dosa yang sama lagi dan lagi. Entah berapa kali kita kemudian datang pada Tuhan dengan penyesalan, dengan sebuah janji kepada Tuhan, tapi kita kemudian jatuh lagi dan jatuh lagi. Entah berapa kali mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa seksualitas, pornografi, dan kemudian begitu sulit untuk keluar dari lubang itu. Entah berapa kali mungkin kita bergumul di dalam dosa-dosa amarah, emosi yang meluap-luap, dan kemudian kita merasa diri begitu buruk karena kita kembali jatuh dan jatuh lagi. Entah berapa kali kita kemudian mengikuti dewa-dewa kemakmuran kita dengan kita mengejar materi, kemudian melupakan Tuhan, dan kita merasa begitu buruk. Tetapi hari ini Tuhan memberikan sebuah firman kepada kita. Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Tuhan selalu membuka lebar pintu untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan senantiasa membuka lebar pintu untuk kita kembali menjadi umat-umat Tuhan. Ketika kita berbalik, Tuhan senantiasa rindu untuk merangkul kita kembali menjadi umat-umat kepunyaannya. Mari kita berdoa. Kita Hosea ditutup dengan sebuah kalimat. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Ketika kita belajar kitab Hosea dari awal sampai akhir di hari ini, biarlah kita memahami bahwasanya ini bukan hanya kisah Hosea dan Gomer. Ini bukan hanya kisah Allah dan Israel, tapi ini kisah tentang Allah dan kita. Kita menyadari kitalah Israel itu. Kita menyadari kitalah Gomer itu yang seringkali tidak setia, yang seringkali melupakan Tuhan, yang seringkali melupakan memori bersama dengan Tuhan. Dan kita sekarang justru seringkali beralih kepada berhala-berhala hati kita masing-masing. Tapi di sana Allah tetap menunjukkan diri, memperkenalkan diri sebagai Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang ingin merangkul kita kembali. Mari kita evaluasi hidup kita, dan mari kita kembali datang dengan penuh penyesalan kepada Tuhan. Bapa, kamilah Israel yang pemberontak itu, kamilah Gomer yang seringkali berzinah itu. Kami berzinah dalam hati kami dengan berhala-berhala hati kami, Tuhan, apapun itu. Kami sadar betapa buruknya, hinanya kami. Tetapi biarlah firman ini mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi. Engkau Allah yang begitu berlimpah dengan kasih setia. Engkau Allah yang tidak pernah membuang kami, Tuhan. Bahkan Engkau membeli kami dengan harga yang mahal, dengan darah Kristus Yesus, untuk merangkul kami kembali menjadi umat-Mu, ya Bapa. Sebuah anugerah yang besar, sebuah anugerah yang luar biasa buat kami. Ajar kami untuk kami menghargai anugerah ini, untuk kami hidup bersama dengan Tuhan, di dalam pelukan Tuhan, di dalam naungan Tuhan waktu demi waktu.